Dan Rasulullah dalam prakteknya ini sampai sembuhnya apa? Mengajarkan agama kepada kita bahwa semua yang kita inginkan itu harus dua jalan. Doa dan usaha. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu usaha, keluar saja. Atau disuruh didoakan, mati semua ini orang. Mati. Cuma Rasulullah mau mengajarkan agama, bahwa hai umatku, kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu ingin sukses, kamu ingin pintar, kamu ingin masuk surga, jangan cuma satu diambil. Ajak nata milau doa bawang, ajak nata berusaha bawang. Dua harus jalan, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doanya jalan, kata Sayyidina Abu Bakar, napat tumilau doang. Doa jalan, dan yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Jarijan, serta hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini berada di tanggal 6 Muharram, awal tahun 1447 Hijriah. Saya sudah koordinasi panitia, tidak ada tema khusus yang diamanahkan, maka subuh kali ini marilah kita Bapak Ibu untuk mengenang kembali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magi nang kaya aseng hijrah, magi harus letek inabita nasalai kamponna dari tanah kelahiran Mekah menuju Madinah. Ada apa? Dan itulah yang mau kita lihat sepintas, karena sejarahnya kan panjang. Pasti banyak yang terlewatkan. Bapak Ibu sekalian, hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 setelah Rasulullah menerima wahyu. Ulama mengatakan makrib panditata, yaitu akidah, keyakinannya 13 tahun ditanam di Mekah. Syariahnya 10 tahun di Madinah. Rasulullah wafat nanti di tahun ke-11 setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun akidah ditanamkan di masyarakat Makkah, setelah itu baru ke Madinah. Kalau Isra Mi'raj itu tahun ke-10, berarti ada sekitar 2 atau 3 tahun lebih setelah Rasulullah Isra Mi'raj baru hijrah. Kenapa harus hijrah? Tekanan kafir Quraisy okoto selenge tali warjid. Iya, jadi harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nasabak magai kita ini beragama Islam begitu nyaman. Melaksanakan Islam tambah mapate utawi ko selenge, tambah lay pakalabi ko tawi. Tambah disuka orang, tambah dihormati orang. Kala itu di Mekah, awal turunnya Islam, ya ko salat tawe bersiap untuk disiksa, bersiap untuk dicaci maki, bersiap untuk dipojokkan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk yang menghadapi itu adalah Nabi kita sendiri. Atau kami nama lebih, atau Allah Ta'ala kulino, ternyata juga harus menerima cobaan, dikucilkan, dicemooh, dicaci, diludahi, dan seterusnya. Bahkan di antara penderitaan tu selengi ya ruwet, ada mi keluarga yang dibakar.
Bilal bin Rabah diseret ke sana kemari di padang pasir yang panas. Ditindih watanako batu lopoy. Kan ya Bilal ondur jinna susah bicara, yang keluar hanya ahad. Kenapa dia disiksa? Umayyah bin Khalaf tuannya, karena dia seorang budak. Naitai bahwa ini budak saya masuk Islam. Tali warjina. Bahkan ada saat 3 tahun dialami to selengnya, diboikot. Ia sengi boikot. Lokka ko pasae tiwi dui, engka duina selengnya. Tapi ia roh tahu ko pasae bersekongkol, bersepakat. Jangan ambil uangnya itu orang Islam, biarkan mereka tidak dapat makanan. Apa yang terjadi? Itu selama kurang lebih 3 tahun dialami orang Islam ondur jinnah. Sampai sahabat Nabi itu makan daun-daun, ada yang makan kulit binatang. Apa yang saya sampaikan ini berasal dari buku As-Sirah Nabawiyah fi Dawi Al-Masadir Al-Asliyah yang ditulis oleh Syekh Mahdi Rizqul Ahmad. Jadi tidak boleh dikarang ini. Di antara penderitaan bisa terlihat dari ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat seniornya Nabi. Maka daing kesik diweni teme ka nasa. Ya temeku sekada tatap kuaga bunyinya lain. Ukarawe na sengero gagai onro luaseku, onro lupuku, saya makan sampai sekarang naseng sampai dia waktu bicara maksudnya. Dia sekada agar wanre. Onro rejina. Dia berjalan, kemudian dia mendapatkan kulit binatang yang sudah penuh dengan debu. Anu maitan aja. Dia bilang, saya ambil itu kulit, kemudian saya cuci, saya bersihkan, saya masak, itu saya makan. Tidak mudah berislam di awal Islam. Oleh karena itulah, puncaknya itu malam tahun 622 Masehi. Malam itu orang kafir Quraisy sudah memuncak marahnya karena dilihat ada utusan dari Madinah 2 kali, mereka masuk Islam dan kembali ke Madinah, mereka sudah siap menyatakan diri menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kada itu kafir Quraisy to Makkah. Bahaya ya naseng ya berkembang matur ke Madinah, pasti kita ini diserang, pasti kita kalah, pasti kita diukusai. Akhirnya malam itu rapat di Darun Nadwa sana. Darun Nadwa. Okoro rapat tawe, dan yang pimpin rapat itu adalah langsung Abu Jahal. Menurut yang ada buku di depan saya ini, engkau iblis menyamar menjadi manusia dan ikut rapat. Apa yang dicari dalam rapat? Apa usaha kita untuk menghentikan dakwanya Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad ini nasulangi nasa ngagamata. Masa kita menyembah patung banyak baru dia datang bahwa Allah itu satu? Ini tidak benar, kata mereka. Kita harus hentikan ini dakwah, merusak agama kita. Rapatlah. Apa usulannya? Usulan pertama dalam buku ini, Nabi Muhammad itu kita asingkan. Kita penjara. Mate yaro iblis yang menjadi manusia. Kalau di penjara, nanti orang Madinah akan datang mengambil nabinya dan kita akan diserang. Odena cocok. Ganti. Ada yang lain? Yang lain mengatakan, saya. Apa usulannya? Nabi Muhammad itu kita asingkan ke kampung mana situ? Mate yaro iblis yang menjadi manusia. Kalau dia diasingkan, orang di masyarakat akan ikut kepada Nabi Muhammad karena dia akan terkesima, terharu, terheran-heran kepada Nabi Muhammad. Tidak cocok. Ada usulan terakhir. Apa usulannya? Kita bunuh Muhammad besok malam. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kumpulkan algojo dari 11 kabilah, 11 suku. Ambil masing-masing orang jagonya, tosak gena, kita bayar, itu mewakili 11 kabilah.
Kalau sudah wakil dari 11 kabilah, tidak mungkin keluarganya Nabi Muhammad berani melawan 11 kabilah. Oke, cocok, ketuk palu. Besok malam Nabi Muhammad kita bunuh. Selesai rapat. Kiai Haji Saidun DMZ dalam ceramahnya mengatakan bahwa ini hasil rapat, ini beredar di masyarakat. Tetapi dalam buku ini saya lihat, yang menyampaikan berita ini ke Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Mama, engkau keputusan rapat tahu maka dah belok kinungno. Kapan Jibril? Nanti malam. Nah, hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah terik matahari. Dalam buku ini saya lihat Rasulullah natutu itapan. Dia pergi ke rumah Abu Bakar. Dia tutup mukanya, tengah hari, jam istirahat. Setelah sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, terheran-heran Abu Bakar, fasting kepentingnya. Ini bukan waktu, tidak biasanya Rasulullah datang tengah-tengah hari begini, bertamu. Ternyata yang disampaikan kepada Abu Bakar adalah, yang nanti ini jadi mertuanya, saya diizinkan dan diperintahkan untuk hijrah ke Madinah oleh Allah. Dan saya minta idi natu si bawanga jokka. Dalam sirah Ibnu Hisham itu Sayyidina Abu Bakar purana na podang ina paletuka kuna binta maka idi itu si bawanga langsung keluar air matanya menangis, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Magi na terri na binta ayat Sayyidina Abu Bakar mitawi deh. Justru tangisannya itu adalah tangis bahagia karena dapat kehormatan menemani Nabi. Bahagia padahal nyawanya terancam. Nabi Muhammad mau dibunuh, otomatis ini juga orang yang menemani terancam dibunuh. Maka dibahaslah apa rencana kita untuk menghindari pembunuhan ini. Di antara yang disepakati, kita sewa penunjuk jalan. Dia adalah orang musyrik Taniyato Seleng, namanya Abdullah bin Urqud. Nanti kita bawa Amir bin Fuhairah yang akan meladeni kita di perjalanan. Dan kita besok malam, nanti malam, tidak langsung ke Madinah. Kita ke selatan. Madinah itu di utara, Rasulullah menuju ke selatan. Sudah direncanakan. Kita masuk di Gua Sur untuk sembunyi dulu, melihat kondisi. Disepakatilah itu. Dan yang akan mengganti saya di rumah adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah purana poleko bolana Abu Bakar, dia langsung menuju rumahnya Sayyidina Ali. Agamil oleh podang Sayyidina Ali, ikut matu, ukubeniwi, ganti saya di tempat tidur. Pakai itu selimut hijau punah. Begitu dalam sejarah. Maka Sayyidina Ali coba bahasa tak siap. Siapnya ini bukan siap-siap biasa, siap ditombak oleh orang karena mewakili Nabi Muhammad di tempatnya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan siap. Kenapa Ali tidak dibawa bersama ke Madinah itu waktu? Ada luar biasa. Bukan? Karena Sayyidina Ali harus tinggal di Mekah aja natasi bawa karena banyak barangnya masyarakat di rumah dititip di Nabi. Ini menjadi pelajaran luar biasa kita. Ya rona bitta, na cece kotawe karena dia membawa ajaran agama yang bertentangan dengan ajarannya mereka. Akan tetapi kalau engkau ramparanna berharga, tidak merasa nyaman disimpan di rumahnya, tidak aman disimpan di rumahnya orang. Yang aman kalau disimpan di rumah Nabi Muhammad. Banyak barang sehingga itulah yang harus kamu kembalikan dulu Ali ke tuannya. Nanti setelah selesai baru kamu ke Madinah. Tuh Rasulullah SAW. Singkat cerita, tidak ini benih. Malam ini mencekam untuk orang yang tahu informasi bahwa malam ini Muhammad akan dibunuh di rumahnya. Datanglah itu tukang apa nama algojo-algojonya ini 11 kabilah. Yang pimpin siapa? Abu Jahal. Abu Jahal langsung. Itu yang mereka mau membunuh Nabi Muhammad sambil dikasih motivasi. Bunuh. Itu Nabi Muhammad menyalahkan agama kita, maka kadai-gare kita nanti ini akan dibangkitkan kembali kalau sudah mati, masuk akal. Begitu. Mereka yang pengikutnya Nabi Muhammad katanya akan masuk surga.
Nang kalinga apa ku Nabi SAW kula lepolana. Dia dengan suara keras memberi motivasi kepada orang yang mau membunuhnya. Tidak main-main Bapak. Yang saya lihat dalam sejarah ini apa? Ukunrita makkada betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Magiro tawe mana, tidak masuk saja ke rumahnya. Rumahnya itu apa Nabi ta? Profesor Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya, iya dindingnya Nabi Muhammad itu rumahnya hanya pelepah kurma yang dianyam ditempel dengan lumpur. Bahkan ini keliling rumahnya daripada suku Pak dan Rina. Kenapa? Di sana ada kain yang ditutup karena belum selesai dindingnya. Ada kain menutupi rumah. Kenapa mereka tidak langsung masuk? Apa yang dikerja oleh mereka ini? Menunggu Nabi Muhammad di pintu. Kapan nanti keluar langsung ditombak. Bayangkan saja tidak berani masuk. Sekalinya naita kunabita. Wah yang katongan nih. Rasulullah keluar. Diambil debu, disiramkan ke kepala mereka. Dan ini pak kita sudah hilang penglihatannya itu orang semua di luar. Maka patadda keyakinan takwa agama. Bahwa ini agama adalah agama yang benar. Dan ini mukjizat yang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadai pak kita na Ramadan tahu yang marwa'i saliwan. Rasulullah ambil debu kemudian disiram dengan membaca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tidur semua mereka. Matiin Ramadan. Agak langsung tidur pulas. Mereka tidur semua, Rasulullah berangkat menuju ke Gua Sur, ketemu di persimpangan jalan sama Abu Bakar, sudah baku janji. Di sini kita ketemu. Naiklah. Malam hari ini Pak. Coba perjuangannya Nabi SAW. Menuju mana? Menuju Gua Sur di selatan. Padahal Madinahnya ada di utara, dia menuju ke selatan. Ini adalah taktik perang. Begitu menjelang subuh, angka masyarakat datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Alamat tajam, apa di sini? Rame-rame bilang, kami ini mau membunuh Nabi Muhammad. Nah, katanya itu Nabi Muhammad masuk nih, dan agak halang. Mana kerja? Coba lihat. Dilihat pergi ke tempat tidurnya. Ternyata mau ditombak tania Nabi Muhammad. Kamu li? Nah, iya, saya. Mana Nabi Muhammad? Oh, sudah keluar tadi malam. Jadi Rasulullah sudah lolos dan Allah menidurkan itu orang kafir Quraisy. Berjalanlah dua orang ini Rasulullah bersama Abu Bakar. Sesekali Sayyidina Abu Bakar koyolona, sesekali ke belakangnya. Maka dari Sayyidina Abu Bakar witana senabita. Itu mulutnya tidak berhenti masih kiri miloduaku Allah Ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Dalam menghadapi masalah sesulit apapun, jangan curhat di HP, di Facebook, di TikTok. Curhatlah pada Allah. Ini pelajaran kita. Letuk nih, minre. Kan kita ini yang sudah haji, sudah umrah tidak naik ke Gua Sur, dilihat dari bawah ke Matandre. Rasulullah itu datang bersama Abu Bakar tengah malam. Naiklah ke sana. Sampai di mulut gua ditahan oleh Rasulullah. Ya Rasul, ajalul tatamaidi. Saya waktu tahun 98 kayaknya di Al-Azhar itu belajar sejarah. Nah, praktekkan dosen ajena. Sebelum dia pada tama ke dalam Gua Sur, maka dia Sayyidina Abu Bakar, aja na yolok tam. Saya Pak. Rasulullah Abu Bakar masuk. Na pakku ajena ko yawana batue. Makutane Nabi tak, magi tu pakku ajeta. Dia bilang, jangan sampai ada ular dibawa batu, taruh nih aje kuna pitto ula asal tani ajeta. Ada sejarah menyatakan, tapi dalam buku ini dikatakan bahwa ini riwayat diperselisihkan dan kesimpulannya hadis itu dhaif bahwa Nabi pitto to ngadenya ajena Abu Bakar digigit betul sama ular sampai dia keluar air matanya. Tapi ini riwayat diperselisihkan. Setelah aman, masuklah Rasulullah SAW ke dalam gua. Tinggallah di sana, ditidurkan oleh Abu Bakar, okkopanna. Nah, lah kang dulu dia jadikan bantal itu paha Abu Bakar. Rasulullah tidur.
Sempat ada riwayat mengatakan moto sempat moto Nabi tamagai nasaba angkawai tatap aku tapana Nabi ta. Dikira air hujan, tidak ada hujan, ternyata adalah air mata Sayyidina Abu Bakar menangis memikirkan Nabi Muhammad SAW. Subuh, pagi, ternyata ini datang ini gerombongan sampai di Gua Sur. Kalau kita lihat, coba kita ketik di HP, bagaimana modelnya itu Gua Sur. Sangat gampang dimasuki, sempit seukuran orang berapa di dalam. Jadi seandainya betul-betul mereka tamai kulala, pasti neruntuh ya. Ternyata orang di Mekah itu heboh mencari semua itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Ada sayembara, ada pengumuman. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad mati atau hidup, 100 hadiah onta. 100 onta itu langsung sogi tahu langsung menjadi itu sogi. Jadi orang semangat mencari. Bahkan mereka menyewa seorang ahli yang tahu semua lokasi. Dan semua dek gaga onrong, dek gaga lubang celah, kecuali sudah didatangi, kecuali si Gua Sur. Pasti Muhammad ada di sini, kata mereka. Datanglah rombongan pagi-pagi. Dilihat dari jauh oleh Sayyidina Abu Bakar. Menre, dan kakinya berada di dekat kepalanya ini beliau berdua. Terisi Sayyidina Abu Bakar. Agana podangi kunabita. La tahzan innallaha ma'ana. Hajakmu mitau jaku bersedih. Allah bersama kita, bilang. Sanis naini idhuma firgari izdaqulu li sahib la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah mendengar pembicaraan ini orang di atas. Maka dia pasti ada sini. Tidak ada di tempat, seluruh Mekah sudah dicari, deh gagawan rong, sudah pura mana lesapa, kecuali ye. Pasti kai laleng, dia bilang. Kata yang satunya, magi kamu bunga bongo. Tahu kena sengak kaleng, engkau tahu laleng, dia sarang-sarang laba-laba masih utuh, dia bilang. Ini juga ada burung merpati di sini mengeram. Seandainya ada orang masuk, di mana gagak, ya pasti masuk orang ini laba-laba, dia bilang. Padahal itu laba-laba dikirim oleh Allah. Setelah 2 masuk, langsung bikin. Allah mengirim utusannya berupa laba-laba untuk bikin sarang melindungi nabinya. Dan mengutus burung merpati, jangan untuk mengeram di depan Gua Sur. Itulah katanya kalau mendek ke Saudi, banyak itu burung merpati. Itu adalah menurut sejarahnya. Masih cucu-cucunya itu merpati yang mengeram di Gua Sur. Bapak Ibu sekalian. Ternyata setelah purelai podangi kunabita, jangan bersedih. Allah bersama kita. Maka dia nabita, dakhala imanu Abi Bakar. Lawuzina imanu Abi Bakar ala imani ahli dunya, la sakula imanu Abi Bakar ala imani ahli dunya. Wattuna nasa Nabi talau podangi Sayyidina Abu Bakar Makkada. Ajak mumitau si bawa kipung Allah Ta'ala. Tamay nasa tepe kuatin Abu Bakar. Bening nilai pasi timbang itepe na tawe kulino manang. Mata na mo pitat de na yena iman Abu Bakar. Itulah sehingga dia digelari As-Siddiq. Orang yang selalu percaya. Agi-agi na podang kuna bitam tepe. Dan Abu Bakar melihat betul-betul Allah menolongnya. Karena ada angkat teme, jongkok. Temeng, iya burungnya menghadap ke mulut gua. Nah itai, oko Sayyidina Abu Bakar tak deto ngepak kita na tahu. Akhirnya karena mereka mapangiwaya saya maka dek gagas di maka angka. Bagaimana katanya mau ada ini sarang laba-laba masih itu berarti dia gagal tahu. Padahal kata Abu Bakar, ya Rasul coba na cukup imita ya jena, inaita ya jena no. Pasti mereka melihat kepala kita. Cuma begitulah Allah melindungi nabinya. Akhirnya mereka pulang, tidak jadi masuk. Padahal ada di dalam. Tinggallah 3 hari 3 malam di dalam gua. Dari mana makannya? Sudah diatur oleh Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Sore hari ada Asma, anaknya Abu Bakar. Saudaranya Sayyidah Aisyah. Datang mengantarkan makanan kalau sore ke gua. Kemudian
Untuk mencari informasi di bawah ada anaknya Abdullah asalnya. Abdullah anaknya Abu Bakar mencari melaporkan setiap juga sore. Bagaimana menghilangkan jejaknya ini orang kakinya? Diutuslah Amir ibnu Fakhira membawa kambing untuk menghapus jejaknya. Rapi itu Rasulullah, sehingga Rasulullah itu ahli taktik dalam perang. 3 hari 3 malam, akhirnya setelah kondisi aman, Jokka di Nabita. Ada 4 orang yang jalan. 1, Nabi Muhammad. 2, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Amir ibnu Fakhira, pembantunya Abu Bakar, dibawa untuk meladeni mereka di perjalanan. Yang keempat adalah Taniatu Saleng, penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Urqud. Dia pada tahun Saleng ya. Tania Saleng. Jadi penunjuk jalannya Nabi itu ke Madinah, Taniatu Saleng. Tapi sudah dia dibayar dan dikasih tahu, aja tak tahu, jangan bocorkan rahasianya. Berangkatlah 4 orang. Kata Sayyidina Abu Bakar laporannya, dia dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca-baca min laudhu kepada Allah Ta'ala di dalam perjalanan. Rupanya perjalanan tidak mulus. Agan sabari, engka tahu ya sengi Suraka. Suraka ini adalah orang yang sudah mengetahui dari masyarakat. Angka totomitai, Nabi talalo. Nang kalinga apa ke Suraka maka angka Nabi Muhammad lalu. Dia tidak bicara sama orang. Dia biarkan dirinya yang tahu ini informasi. Kenapa? Karena dia mengejar 100 onta. Iya, matu iya apa hunoi. Akhirnya Rasulullah dikejar dengan kudanya, dengan kencang lari kudanya, begitu dekat ke Nabi nalai pedangnya untuk dibabat lehernya Nabi Muhammad. Ternyata begitu diayunkan pedangnya, ada lubang masuk kakinya itu kudanya. Langsung ada lubang, dan menurut buku ini ada asap yang keluar dari lubang. Dengan susah payah diangkat kakinya kudanya. Dianggap bahwa ini satu kebetulan. Kebetulan ini lubang. Ternyata pacu lagi kudanya, kejar Nabi Muhammad. Begitu pedangnya lagi mau diangkat, engkau si kelebong. Seperti tadi persis. Sampai 3 kali selalu kakinya jatuh ke lubang. Dari mana ini lubang? Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dia merasa bahwa tadi atau sembarang Nabi tongeng ya. Berarti ini bukan orang sembarang, ini bukan orang sembarang, ini betulan Nabi ini. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, ampuni saya. Mau dikasih makanan, Rasulullah mengatakan aja, nah, kamu saya biarkan kau selamat. Satu permintaan saya, ajak tapudangi masyarakat, maka dan kakak lalu. Akhirnya dia bilang, oh iya sepakat. Dia janji kepada Nabi Muhammad, nanti saya akan masuk Islam. Dan nanti ini di belakang dia masuk Islam. Jokka si Nabi sudah lolos dari ancaman bahaya maut. Berjalan kembali, habis perbendaharaan, habis minuman, habis makanan. Ada gubuk di luar 2, ada 2 kemah. Sehingga lepang inabita namanya, punyanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Lepang inabita. Coba anda bahasa tak, tapi ibu, ada susu tak? Karena ini kebiasaannya orang Arab, minum susu. Maka angka bembek tahu teh? Bisakah diambil susunya? Maka dia Ummu Ma'bad pun nana. Semenjak dia menjadi kambing, tidak pernah ada air susunya. Jongkok garik Nabi tanah sapu-sapu ya robembe, kata ning ya robembe. Melimpah itu susunya, tapi dibaca-bacai. Tapi saya juga tidak tahu akan baca. Akhirnya susu melimpah, Bapak. Minum ini 4 orang, minum tuan rumah, engkau mau panas sesak. Jokka Nabi SAW berangkat. Datang suaminya, dari mana ini susu? Bilang, dari kambing itu di belakang. Mana engkau? Woi susu nana tidak pernah ada susu. Begini katanya ada orang lewat. Langsung dia bilang suaminya, itu memang Nabi. Sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Rupanya orang di Madinah, Bapak Ibu. Bayangkan ini. Maka Madinah berapa kilo? Rapang Makassar hanya 200-an. Lebih 300 bahkan 400 kilo dari kota Makkah ke Madinah. Rasulullah naik onta. Rajin perjalanan. Cobalah kalau kita naik yang sudah dari haji umrah. Itu kampung tandus. Rasulullah bersama
4 orang ini berangkat. Rupanya orang di Madinah sudah berhari-hari masumana masyarakat tajeng ni. Maka dari Nabi Tailai tajeng. Namanya itu tempat menunggu harrah. Lai tajeng, dek gagah, rewek ke bolana. Besok datang lagi. Dek pagagah, rewek sih. Hari itu, engkau tahu, dilihat dari jauh, ada 4 orang mendekat. Iya deh. Setelah mendekat, ternyata memang benar. Inilah yang ditunggu. Menyanyilah mereka dengan membawa Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama bagi kita. Min saniyatil bada, dari saniyatil wada. Wajib syukru alaina, masyarakat Madinah, kita harus bersyukur. Mada'a lillahi da, dengan adanya orang yang mengajak kita kepada jalan Allah. Dibawalah, disambutlah mereka. Ia mana ia tahu ya? Semua mau bahwa Nabi Muhammad matu lepang kuburan mak beni. Semua mau begitu. Maka dia Nabi biarkan unta saya jalan karena dia sedang menjalankan perintah. Tega-tega lepang untaku, okuna rono. Semua berharap bahwa dia ini singgah di depan rumahku. Ternyata Rasulullah singgah di tempat namanya Kuba. Dan disitulah dibangun Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu adalah tempat lepanna pertama untana Nabi Muhammad dan tinggal segala 14 hari di sana. Setelah itu melanjutkan ke Madinah. Masyarakat masih berharap, kubulaku matu, kubulaku. Kata Rasulullah, biarkan unta ini menjalankan perintah. Karena unta ini sedang menjalankan perintah, tega-tega lepa, no. Dan dia Rasulullah itu unta berhenti di tempat Masjid Nabawi yang sekarang. Dan kebetulan berdekatan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang mendapat kehormatan. Dia bermalam di rumahnya Abu Ayyub selama 1 bulan. Pemandangan apa yang dilihat 1 bulan di rumah Ayyub Al-Ansari? Iya kau tiwi inanre, makanan, roti, makanan. Napa megai? Padahal hanya 1 orang yang mau makan. Kenapa dikasih banyak? Ini orang yang mengatakan barakah bid'ah salai. Coba kita baca sejarah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan tega pura tagisa. Sengaja nak kasih banyak supaya ia ro nagisay nabita nalay na pandreng ya anak. Tabarrukan sapa ibarakat na nabita sallallahu. Bahkan mapusa nabita diambil botol Abu Ayyub Al-Ansari itu pusana ditadah moto inabita mitai melo taga itu pusaku maka tiba ya Rasulullah saya mau jadikan wewangian untuk keluarga saya. Karena memang keringatnya Nabi itu harum, tambah lama, tambah harum. Berbeda sedikit dengan pusat taide. Bapak Ibu, akhirnya awalnya ditempatkan di lantai bawah karena rumahnya 2 lantai. Akhirnya tinggal di atas, akhirnya disuruh pindah ke atas. Tidak cocok ya Rasul, kita berada di bawah kaki kami. Naiklah Rasulullah tinggal di atas. Bapak Ibu sekalian, demikian kisah sekelumit kisah. Rasulullah tinggallah di Madinah dan di sanalah nanti Madinah menjadi besar dan akhirnya besar menjadi satu negara dan Rasulullah presidennya. Akhirnya nanti itu datang orang Mekah menyerang, terjadilah perang Badar dan mereka kalah walaupun orang Islam waktu itu 300, yang menyerang itu 1000. Begitu dalam kisah. Di bagian terakhir ceramah subuh ini, angka pemandangan naita guna bitta, apa itu? Ada satu hal saya lupa bahas di sini. Begini pertanyaannya ini penulis buku. Magiro nabitta sebagai seorang nabi, maka cuk bumopi harus keluar tengah malam. Magilah de lau dua kupung Allah Ta'ala, ya Allah. Berikan saya kebebasan untuk keluar ke Madinah mulus, tidak harus sembunyi, tidak harus apa. Kenapa kira-kira? Apakah Rasulullah dikala sakti oleh umatnya? Karena umatnya cerita ini banyak yang sakti, banyak yang banyak karamanya seperti Bukali misalnya. Ceritanya kan kita tahu semua ditembaki tidak ada kena. Apakah lebih sakti Bukali dari Rasulullah?
Apakah lebih sakti misalnya Wali Songo daripada Rasulullah? Tidak begitu jawabannya. Magi nama kecuk bumu pinabitta sallallahu. Kata Mahdi Rizqullah Ahmad penulis buku ini, ketahuilah bahwa Rasulullah diutus itu untuk menyampaikan agama. Dan Rasulullah dalam prakteknya ini sampai sembuhnya apa? Mengajarkan agama kepada kita bahwa semua yang kita inginkan itu harus dua jalan. Doa dan usaha. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berusaha, keluar saja. Atau disuruh didoakan, mati semua ini orang. Mati. Cuma Rasulullah mau mengajarkan agama, bahwa hai umatku, kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu ingin sukses, kamu ingin pintar, kamu ingin masuk surga, jangan cuma satu diambil. Ajak nata milau doa bawang. Ajak nata berusaha bawang. Dua harus jalan, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doanya jalan, kata Sayyidina Abu Bakar, dapat tumilau doang. Doa jalan, dan yang kedua adalah usaha jalan. Itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa sebelum hijrah ini. Tinggallah Rasulullah di Madinah. Bapak Ibu sekalian, angkana ita ku masyarakat. Apa itu? Berpuasa di tanggal 10. Itu orang-orang Yahudi di Madinah, puasa tanggal 10. Makutana Nabi ita ku masyarakat. Kan Rasulullah orang baru. Kenapa mereka puasa? Bilang, mereka itu puasa ya Rasul karena tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Nabi Musa diloloskan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Agar senabita, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk menghormati peristiwa itu daripada mereka. Maka ayo kita puasa di tanggal 10. Itulah puasa Asyura. Insya Allah tahun ini hari ini tanggal 6. Berarti nanti Asyura itu kena hari Ahad. Hari Minggu, hari Ahad, Bapak Ibu. Jadi, apa fadilahnya kalau puasa Arafah menghapus dosa tahun lalu dan setahun yang akan datang? Shaum yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiya wa mustaqbala. Puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Kalau puasa Asyura kata Rasulullah menghapus 1 tahun dosa sebelum tahun ini. Luar biasa. Cuma dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq mengatakan sempurnanya itu puasa Asyura 3 hari. Yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ada di kitab fikih sunnah. Kalau kita tidak mampu 3 hari, 2 hari saja, 9, 10. Kalau kita tidak mampu 9, 10, 10 saja. Kalau kita tidak mampu juga 10 aja toh nah. Tapi, ada tapinya. Lewat kesempatan diampuni dosa atas 1 tahun. Bukan main bonus hadiah di nawerengi pung Allah Ta'ala. Kenapa ada tanggal 9-nya ini? Ini puasa Tasu'a asa-sena-sena. Dia tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka dia Nabi tahun depan, kalau kita dapat Asyura tahun depan, Muharram tahun depan, mari kita berbeda dengan Yahudi ini. Yahudi ini tanggal 10 puasanya, maka kita berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya? Tambah 1, tanggal 9. Dia nadapi Nabi karena Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Maka tetap ini menjadi sunnah walaupun tidak pernah kerja Nabi, karena Nabi mengatakan kita puasa tahun depan tanggal 9, 10. Bapak Ibu sekalian. Jadi sunnah memang, akan tetapi pahalanya menghapus dosa 1 tahun sebelum tahun ini. Luar biasa. Tentu yang dihapus adalah dosa kepada Allah. Satu lagi. Magi nangka kebiasaan ke masyarakat. Itu informasi. Toko apa di masyarakat, toko perabot Alaska ya. Iya gare kota 10 kalau Asyura. Penuh tahu beli perabot. Melini oring, melini aga pokoknya perabot dibeli. Mungkin beli pasero. Nah, ada dalilnya ini, ada dalilnya, tapi diperselisihkan saya lihat di sini. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bunyi hadisnya. Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, siapa yang nawerengi asagenang keluargana di tanggal 10 Muharram nanti, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati.
maka Allah akan melapangkan rezekinya di 1 tahun. Tahun itu. Jadi kalau ada orang tanggal 10 Muharram, nawerengi hadiah, dibelikan apa, begitu keluarganya, maka Allah memberikan berkah bahwa kebutuhannya 1 tahun itu akan dipenuhi. Bapak Ibu, ini hadis diperselisihkan. Imam As-Suyuti Ad-Durrul Mansur mengatakan memang ini hadisnya lemah, tapi didukung oleh hadis lain yang banyak sehingga menjadi kuat. Imam Said Sabiq dalam bukunya juga mengatakan hal sama, hadis ini dhaif, melemah, akan tetapi hadis lain pendukungnya banyak sehingga bertambahlah dia menjadi kuat, dia bilang. Begitu kesimpulannya ulama. Artinya orang yang melakukan itu jangan dibid'ah-bid'ahkan. Ada dalilnya. Man wassa'ala iyalihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi sa'ir sanatih. Itu bunyi hadisnya dari Rasulullah. Walaupun diperselisihkan, tapi ulama sudah kaji itu dan mereka tetap dalam perselisihan. Ulama terakhir seperti Albani yang banyak diikuti orang, dia memasukkan hadis ini hadis dhaif. Akan tetapi catatannya bukan satu hadis, banyak yang lain menerangkan hal yang sama sehingga menjadi kuat, kata Said Sabiq. Jadi yang mau mengamalkan cuma ini, magina pasero. Senuanya gare, melok mana nasero ya tudalle. Oke lah, tetapi pemahamannya yang sebenarnya adalah itai aga kekurangan anak tak sope ni sepatu dibelikan. Begitu maksudnya ini. Itu istrinya belum ada kasih gelangnya, belikan gelang. Cocok Bu toh? Cocok. Begitu Pak maksudnya. So mega ni pasero, angka mana siaga kubolana WC-nya 3, angka mana pasero na bahkan 2 pasero ilala, beli mopi pasero ini tahun, rugilah kenapa memiliki pasero, nang kena lebih, kecuali kalau kita mau sedekahkan ke orang, itu boleh. Ialah senu-senuangan. Jadi sebenarnya ini adalah lihat kekurangannya keluarga itu apa. Engkau tuh kasih bajunya itu anak tak pergi sekolah misalnya SD beranak. Kancingnya beda-beda. Itu pengalaman saya waktu kecil. Beda warna kancing ke bawah. Beli kami itu anak tak baju di Sasura. Sehingga orang pergi ke pasar di 10 Muharram beda-beda na beli. Bukan hanya perabot. Bukan hanya pecah belah dibeli. Nah kenapa pecah belah? Menurut guru saya begini. Iya biasa masyarakat Iriolo. Yang diikuti adalah Pak Kiainya, guru tak naikuti. Naikuti guru tak lo kapasa. Kemungkinan barangkali begitu kejadiannya. Iya ro Pak Ustaz, iya ro guru tak meli pasero. Kalau 10 Muharram pasero yeli. Akhirnya pasero materuk mako beli. Padahal tidak begitu pemahamannya. Apa kekurangan keluarga? Itu dibelikan. Akan tetapi Bapak Ibu ini bukan satu kewajiban. Sekali lagi ini pun hadisnya diperselisihkan. Tapi kalau ada yang mau menjalankan ini, jangan dibid'ahkan karena memang sudah dibahas oleh ulama dan banyak ulama yang mendukungnya termasuk penulis Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti, Imam Al-Baihaqi, banyak yang bahas ini. Demikian barangkali yang dapat kita kaji subuh ini. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi? Bahwa kita ini harus mempakar syukur kepada Allah Ta'ala. Nasabah kita terima jadi Islam. Jinna tawe mau memasang Islam, mau menanamkan Islam di permukaan bumi ini. Taliwa rijina harus diancam dengan nyawa. Kita ini terima beres. Maka lihatlah apa yang dibutuhkan oleh Islam. Jangan pelit-pelit untuk keluarkan. Apa keahlian tak? Idi tosogi ki. Lihat apa yang dibutuhkan oleh Islam. Engkau pesantren-pesantren masih butuh dana, sekolah masih butuh dana, panti asuhan masih butuh dana. Pasui karena itu termasuk membantu Islam. Itu masjid sana mau dibangun, kita bantu kan. Kita yang punya ilmu jangan berhenti untuk mendakwahkan ini. Inilah perjuangan Islam. Di masa Rasulullah yang sangat dibutuhkan waktu itu dana. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi demi Islamnya. Umar ditanya, Umar berapa sumbangannya untuk Islam? Dia bilang, Sayyidina Umar, separuh harta saya, alai separuhnya saja saya ambil.
Abu Bakar ditanya, siapa tahu si Abu Bakar? Maka dari Sayyidina Abu Bakar, apa ya? Alamana ni? Masih lagi Nabi SAW sampai Rasulullah mengatakan, ma tarakta li ahli kaya Abu Bakar. Ya kau mau mana kau selengi? Apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak? Kata Sayyidina Abu Bakar, taraktullah wa rasulah. Saya hanya akan mewariskan Allah dan Rasulnya agama ini kepada anak-anakku. Hartaku ambil semua. Habis itu hartanya Abu Bakar. Termasuk yang habis adalah bainena Nabi SAW, Sayyidah Khadijah. Capu tuh, padahal ini orang kaya. Profesor Abdurrahim Arsad, mantan rektor UIN, IAIN Parepare. Saya ikuti langsung ceramahnya mengatakan, satu hari Sayyidah Khadijah manasui. Ya kan manasuriolo bukan pakai gas, banyak rumpu. Teri madun-udun matana. Rasulullah sebagai seorang nabi tahu ini menangis, ini bukan tania karena rumpu. Engkau ngerang, agan ngerang. Waramparan na capui, angkan teri matana. Khadijah dipanggil, balik ke sini. Ini kan cerita masyhur. Diangkat ketiaknya Nabi kita lihat sini. Naite ko Khadijah yawak kue. Itu tangisnya berubah menjadi senyum dan ketawa mengatakan, ya Muhammad, coba nang kamu apa? Seandainya harta saya masih ada, saya akan sumbangkan semua untuk Islam. Tadi susah menjadi senang. Bahkan seandainya katanya barangku masih ada, saya akan sumbangkan semuanya. Makanya bapak-bapak kalau itu ada ibu-ibu selalu marah karena kita menyumbang, angkatkan ketiak tak begini. Suruh lihat ke belakang. Sekedar aganaita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Semoga nampak barakah Allah Ta'ala, bertambah kesyukuran dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bertambah perjuangan kita untuk Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.